Soal yang pertama, nilai N yang memenuhi persamaan N-1 faktorial per N plus 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dikali N-3 faktorial per N plus 1 faktorial adalah pilihannya A, B, C, D, dan E. Nah, jadi kalau misalnya menghadapi soal kayak gini, kita harus ingat rumus faktorial ya. Jadi kalau misalnya ada N faktorial, itu artinya N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai seterusnya. Nah, ini kalau soal kayak gini kita jabarkan seperti ini ya. Kita jabarkan seperti ini. Nah, kita jabarkan seperti ini. Jadinya kan N-1 faktorial. Nah, kita lihat di pembaginya itu ya. Kita lihat pembaginya. Mungkin nggak semua kita tulis, tapi kita bisa melihat mana yang bisa saling menghapus gitu, biar dia lebih simpel dan lebih cepat pastinya. Nah, ini ya, N-1 faktorial sama N plus 2 faktorial itu bakal ketemunya di N-1 faktorial kan. Nah, itu artinya ntar sama-sama menghapus. Nah, kita tuliskan kayak gini ya, N-1 faktorial per N plus 2, N plus 1, N-1 faktorial. Nah, ini N-1 faktorialnya ini bisa kita hapus. Sama dengan 3 faktorial, itu artinya 3 kali 1 kali 2 kali 1 dikali N-3 faktorial. Nah, ini N-3 faktorial nggak usah kita jabarkan. Kita lihat pembaginya. Nah, itu kita lihat pembaginya mungkin bakalan ketemu kayak yang pertama tadi, bisa saling menghapus. Nah, ini ya, N plus 1, N-1, N-2, N-3 faktorial ketemu kan. N-3 faktorial itu kita bisa hapus. Kita bisa dia saling membagi habis. Nah, selanjutnya, nah seperti ini ya, N-1 faktorial dibagi habis N-1 faktorial, sama juga dengan N-3 faktorial dibagi habis N-3 faktorial. Nah, ini juga, ini kan pembagi sama pembagi, ini kalau perkalian silang dia bakal naik ke atas kan, N plus 1 N-nya itu, kalau itu bisa dipindahkan ke atas, sama aja dengan membagi kalau di sebelah sama dengan, jadi saling menghabiskan juga. Yang dihabiskan berarti N plus 1 sama N plus 1 dan N ya, itu sama-sama saling membagi habis. Nah, jadi sisanya kayak gini. Jadi kan udah habis tuh. Jadi tinggal 1 per N plus 2 sama dengan 6 per N-1 dikali N-2. Kan udah habis tuh faktorialnya, udah sama-sama habis. Nah, kalau udah sampai tahap ini, tinggal yang kita lakukan adalah perkalian silang. Nah, perkalian silang jadinya kan kalau misalnya kita kalikan silang, N-1 dikali N-2 itu jadinya kan N kuadrat min 3N per plus 2. 6N dikali 2, 12 ya, jadi 6N plus 12. Nah, cara cepat untuk misalnya yang perkalian N-1, N-2, kan kalau kita ngerjain soal itu kan butuh kecepatan kita ngerjainnya kan. Nah, itu langsung aja kita kalikan N kali N gitu ya, N kuadrat. Terus untuk nilai tengahnya itu kan min 1 kali N min N ditambah min 2 kali N min 2N, jadi min 1N ditambah min 2N jadinya min 3N. Yang nilai ujungnya min 1 kali min 2. Jadi berapa? Min 1 kali min 2 kan plus 2. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita saling pindahkan mana yang sama sukunya. Jadi N kuadrat min 3N min 6N
Jadi min 9N. Pindah ke 12, pindah ke samping, jadi kan 2 min 10, 12. Jadinya min 10. Nah, kalau udah kayak gini tinggal difaktorkan. Nah, dari N kuadrat min 9N min 90 itu faktornya adalah N plus 1 dikali N min 10. Cara mencarinya, kita cari dua angka yang apabila dikalikan dia jadi 10, apabila dia dijumlahkan dia jadi min 9 gitu. Nah, ini kalau ada tanda minusnya itu artinya plus minus pasti ya, karena dia kalau dia sama negatif positif jadinya pasti positif jadinya, karena ini negatif berarti tandanya pasti plus minus. Nah, sekarang posisinya yang mana yang plus mana yang minus tergantung nilai yang di tengah. Ini di tengah kan adalah 9, berarti 1 kan. Kalau 10 itu kemungkinan bisa dua angka yang bisa dikalikan adalah 2 kali 5 atau 1 kali 10 kan. Kalau 2 kali 5 nggak mungkin ya, ke angka 9 nggak mungkin. Tapi kalau 1 kali 10 mungkin kan, siapa tahu satunya min 10-nya plus kan jadi 9. Nah, itu kita karena dia plus minus berarti 1 10 10 gitu, minus 10. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah ketahuan hasilnya. N-nya sama dengan minus 1 atau N sama dengan 10. Kita lihat jawabannya. Nah, ada ternyata nilainya 10, pilihan E. Soal kedua, garis AX min Y sama dengan 3 dan X plus 2Y sama dengan B berpotongan di 2,1 jika titik-titik. Nah, ini pilihannya A, B, C, D, dan E. Caranya, kalau model soalnya kayak gini, kita langsung substitusikan angka yang di angka kuncinya yang berpotongan tadi ya, berpotongan di X, Y, berarti artinya X-nya 2, Y-nya sama dengan 1. Langsung kita substitusikan bisa dapat angkanya langsung. Nah, misalnya X-nya 2, Y-nya sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kita substitusikan, jadi kan A kali 2 minus 1 sama dengan 3. Nah, jadi 2A minus 1 pindah ke samping, jadinya 3 plus 1, jadi sama dengan 4. Jadi A sama dengan 2. Nah, ini pilihan A sama dengan 2 itu antara A dan C ya. Antara A dan C. Sekarang kita cari yang B-nya. Gimana cara cari B? Sama yang pertama tadi, kita substitusikan ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu kan X plus 2Y sama dengan B. X-nya 2, Y-nya sama dengan 1 kan. Nah, ini kita masukkan, berarti 2 ditambah 2 kali Y. Y-nya 1, berarti 2 kali 1 sama dengan B. Berarti B sama dengan 4. Nah, dari A dan C itu berarti pilihannya A yang benar. Soal ketiga, suatu tim bulu tangkis terdiri dari 10 orang putra dan 5 orang putri. Dari tim ini akan dibuat pasangan ganda, baik ganda putra, ganda putri maupun ganda campuran. Banyak pasangan ganda yang akan dibuat campuran adalah, nah, kalau soal kayak gini yang kita harus hati-hati adalah antara penggunaan permutasi sama kombinasi. Bedanya antara permutasi dan kombinasi, kalau permutasi dia harus memperhatikan urutan. Kalau kombinasi dia nggak memperhatikan urutan. Nah, dalam soal ini kan nggak ada tuh untuk kata-kata mesti urutan kemana. Ini berarti kita gunakan adalah rumus kombinasi. Nah, rumus kombinasi itu kayak gini. Rumus kombinasi,
Nah, kayak gini ya. N-nya itu banyaknya amatan, R-nya itu amatan yang mau dilihat gitu. Nah, dalam hal ini berarti N-nya itu sama dengan 10 orang putra dan 5 orang putri, jadinya 15 orang. R-nya itu untuk pasangan ganda. Pasangan ganda itu kan dua, entah dia campuran, entah dia putra-putra atau putri-putri gitu. Nah, itu dua. Jadi kalau udah kayak gini, kita tahu ya N-nya 15, R-nya 2. Jadi kalau udah kita masukkan ke rumus, 15 faktorial per 2 faktorial dikali 15 kurang 2 faktorial. Nah, ini kita nggak usah hitung semua dulu. Kita tekniknya kayak yang pertama tadi. Jadi kita cari nilai faktorial yang bisa saling menghapus, saling membagi habis. Nah, 15 ini kan 15 dikali 14 kali 13 kali 12 sampai dikali habis untuk faktorialnya ya. Nah, ini kita batasin dengan 13 faktorial karena dia bakal ketemu di yang pembaginya yang 15 kurang 2 faktorial. Nah, itu ya modelnya gini kan, 15 kali 14 kali 13 faktorial per 2 faktorial itu 2 kali 1 kan, 2 kali 1 dikali 13 faktorial. Nah, ini kalau udah ketemu kayak gini berarti 13 faktorialnya bisa saling menghapus. Sisanya lagi 15 kali 14 per 2. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita hitung. 14 bagi 2, 7. Berarti 15 kali 7. 15 kali 7 sama dengan 105. Berarti jawabannya E, 105. Selanjutnya, soal keempat. Peserta ujian matematika terdiri dari 40 orang siswa kelas A, 30 orang siswa kelas B, 30 orang siswa kelas C. Jika nilai rata-rata keseluruhan adalah 7,2, artinya A, B, C itu 7,2 rata-ratanya ya. Dan nilai rata-rata siswa kelas B dan C masing-masing 7, maka nilai rata-rata siswa kelas A adalah berapa? Nah, ini kalau yang kayak gini kita menggunakan rumus kayak gini. Jadi kalau kita menghitung rata-rata itu misalnya rata-rata kelas ya, misalnya kita rata-rata kelas A itu total nilai di kelas itu dibagi jumlah siswa. Nah, itu rata-rata kelas kan. Nah, ini soal ini dia dikombinasiin jadi kayak 3 kelas gitu. Itu sama aja. Jadi tinggal kita jumlahkan aja nilainya seluruh kelas A, kelas B, kelas C. Nah, itu kita jumlahkan seluruh nilainya per jumlah siswa seluruhnya juga. Nah, kayak gini kalau kita terjemahkan dalam matematika seperti ini ya. Nah, jadi rata-rata keseluruhan sama dengan rata-rata kelas A dikali frekuensi A, ini jumlah siswa ya, dikali jumlah siswa kelas A ditambah rata-rata kelas B dikali jumlah siswa B ditambah rata-rata kelas C dikali jumlah kelas C per total seluruh siswanya A, B, dan C. Nah, ini kita masukkan, kan rata-rata keseluruhan diketahui dari soal kan 7,2 tuh. 7,2 yang mau dicari kan rata-rata kelas A, yang itu yang mau kita cari. Di kelas A yang kita tahu bahwa kelas A itu 40 orang siswa ada di dalam kelas. Nah, ditambah 30 di kelas B, rata-rata kelas B 30 orang 30 orang di kelas B dikali 7, rata-ratanya 7, tambah 30 orang di kelas B kali 7 per, kan sama tuh, dia nilai rata-rata kelas B dan C sama nilainya, jumlah siswanya juga sama. Nah, per 40 tambah 30 tambah 30. Nah, ini 7,2 berarti kan 420. 7,2 sama dengan 40 X 1, rata-rata X ya, 40 X
plus 420 dibagi 100. Nah, ini kita pindahkan 100-nya jadi 720. 420-nya kita pindahkan ke kiri jadikan minus, itu kan plus jadi minus sama dengan 40x. Nah, berapa nilai x? Jadi x adalah 300, kan 720 kurang 420 dibagi 40. Berkalian silang. Jadi rata-rata kelas A adalah 7,5. 7,5 di pilihan B. Soal selanjutnya. Jika fungsi X sama dengan 2 min X, fungsi G sama dengan X kuadrat plus 1, dan fungsi H 3X sama dengan 3X, maka H, G, F sama dengan frekuensi 3 berapa? Nah, kalau ketemu soal kayak gini, nggak usah pusing duluan. Nah, ini artinya kalau misalnya kalau ketemu soal kayak gini, artinya fungsi X dia harus dimasukkan ke dalam fungsi G, hasil dari fungsi G dimasukkan ke dalam fungsi H, kayak gitu. Intinya sih kayak gitu. Nah, kita nggak usah pusing duluan kita membuat langsung dalam bentuk simbol X, jangan, lebih susah dia. Nah, karena soal ini kan lebih mudahnya kalau kita substitusikan langsung. Jadi fungsi F, nah ini kan 3 nih, maksudnya 3 nih, artinya fx sama dengan 2 min x, artinya fungsi X ketika dimasukkan 3 berapa jadinya? Nah, jadi minus 1. F3 sama dengan 2 kurang 3 sama dengan minus 1. Nah, jadi F3 itu sama dengan min 1. Nggak usah kita pusing Fx-nya ya, tapi langsung F3-nya aja langsung disubstitusikan, lebih mudah dia. Nah, terus kita masukkan ke nilai G. G itu kan fungsinya kan X kuadrat plus 1. Kita masukkan nilai dari F3 tadi. F3 itu nilainya minus 1 kan. Artinya jadi G, fungsi G minus 1 sama dengan X kuadrat. X-nya kan minus 1 tadi. Minus 1 X atau Fx-nya ya tadi ya. Minus 1 kuadrat plus 1 sama dengan, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, yang kita cari itu adalah fungsi G, hasil fungsi G ke dalam H, fungsi H ya. Nah, ini kita masukkan H, nilai dari Gx tadi ya. Gx kan kombinasi antara Fx dan Gx itu 2. Nah, fungsinya kan 3 kali X. X-nya berapa? 2, 6. Berarti nilai H GF fungsi frekuensi HGF3 itu sama dengan 6. Di pilihan jawaban di C.